Ya, jujur kepada diri sendiri bukan masalah moral tapi masalah struktur eh, ke dalam diri ya. Struktur secara mental yang menutupi seseorang adalah cerita pembenaran. Otak selalu ingin merasa benar, merasa aman, tidak malu, tidak salah dan tidak gagal. Malah ini membuat narasi pembenaran. Aku sudah sudur kok, aku baik-baik saja, itu bukan salahku. Saya begini karena orang lain begitu. Begitu cerita itu terbentuk, pikiran otomatis merasa aman, padahal bukan kejujuran itu, hanya menutupi dan perlindungan diri. Kejujuran mental tertinggi yaitu mengakui cerita di kepala hanyalah cerita, tidak identik dengan diri. Kalau dari segi psikologi, ya adalah kejujuran yang menutupi adalah biasanya mekanisme bertahan. Manusia tidak jujur kepada dirinya bukan karena jahat, tetapi karena takut menatap di dalam dirinya, takut menatap luka, menatap kelemahannya, rasa tidak mampu, rasa bersalah, rasa kurang. Secara psikologi mempunyai mekanisme denial, penyangkalan. Ya, aku nggak marah kok, padahal tubuh secara alami tegang. Itu kan penafikan, belum ada keselarasan. Proyeksi memindahkan kesalahan biasanya sering terjadi. Aku stres gara-gara dia, padahal stres sudah ada ya. Sebelum dia stres tersentuh oleh sesuatu apa di orang lain, ya padahal stres itu sudah ada di dalam diri, cuma pemicunya orang lain. Itu juga sebuah penyangkalan dan dirasionalisasi logika pembenaran ya. Saya begini demi keluarga, padahal itu mekanisme bertahan hidup. Ya, mekanisme bertahan hidup yang udah tertanam di tubuh kita, akhirnya dia mengkambing hitamkan keluarga. Padahal mekanisme bertahan hidup itu memori yang berjalan secara alami, otomatis. Dia otomatis kalau ada keluarga ini keluarga itu, otomatis dia tetap bertahan untuk perlindungan ya, mekanisme perlindungan bertahan ya. Inilah yang membuat seseorang merasa jujur padahal sedang menutupi lapisan terdalam dirinya. Kejujuran psikologi tertinggi ialah berani mengakui mekanisme bertahan yang sedang bekerja. Dari segi spiritual, yaitu yang menutupi adalah biasanya menutupi kejujuran di dalam diri. Dari segi spiritual identik dengan peran ya. Dalam ranah batin, orang sulit jujur karena ia masih menempel pada peran sebagai titik-titik, peran sebagai ayah, anak, orang kuat, orang pintar, orang kaya, peran sebagai penolong, peran sebagai yang harus berhasil. Selama seseorang percaya bahwa perannya adalah dirinya, dia tidak bisa jujur pada diri, ya pada dirinya sendiri. Karena setiap kejujuran mendalam akan mendobrak peran itu. Makanya banyak orang berkata, aku sudah jujur. Padahal ia hanya jujur pada peran, bukan pada bersumber pada inti diri. Kejujuran spiritual tertinggi adalah melihat jelas mana peran dan mana diri. Dan lebih dasarnya nih, jujuran kepada tubuh yang biasanya yang menutupi adalah ketegangan dan memori lama. Ini bagian paling sedikit
dan banyak orang nggak disadari. Kalau kesadaran masih kurang, takkan bisa melihat ya kejujuran di tubuh juga. Tubuh yang tegang, yang menahan, yang mengerut, yang kontraksi di belikat, yang sarafnya masih tegang, nafas masih di dada, ya masih pendek, ya pinggul yang masih mengunci karena ketegangan saraf-saraf akan otomatis membuat seseorang tidak jernih dalam melihat dirinya. Kenapa? Karena tubuh menyimpan ya rasa memori-memori, rasa takut, malu, marah, tidak aman, pengalaman lama. Selama memori tubuh dalam ya belum terlepas, belum terurai, kejujuran terdalam tidak bisa bakal muncul dan tidak bisa terrilis ya. Seseorang berkata aku baik-baik saja, tapi nafasnya pendek, belikatnya tegang, suaranya tipis, mukanya masih berotot ya, masih menyimpan banyak trauma memori yang kelam. Sudah terlihat terpancar dari raut muka, wajah, mata, dan tekstur tubuh. Boleh dia berkata jujur, tapi kejujuran itu hanya di level pikiran. Artinya tubuh berkata tidak jujur, walau mulut mengaku jujur. Lain di mulut, lain di realita. Ya gitu aja sobat ya, kita emang harus jujur kepada diri sendiri sih sedalam mungkin ya. Apapun secara spiritual, secara tubuh maupun secara psikologi, semua udah terurai. Kejujuran ya memberikan ya, memahami, mengetahui akan diri. Di situ titik awal kita bisa menyatu dengan semestanya.